Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Thorik dengan NIM 2124225. Saya Rahmat Taufik dengan NIM 2124211. Saya Muhammad Farid Firdaus dengan NIM 2124232. Akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian sebelumnya dengan maksud untuk mengetahui tentang ketahanan nasional dan bela negara. Penelitian ini adalah library research atau kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan pendidikan dan psikologis. Sumber data diambil dari data primer berupa buku-buku yang memiliki relevansi dengan judul yang dibahas. Dari referensi tersebut dianalisis kemudian disimpulkan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Bela negara adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga dan mempertahankan negara dari segala ancaman yang dapat merusak kedaulatan dari keutuhan negara. Bela negara bukan hanya berarti kesiapan dalam pertahanan militer, tetapi juga mencakup upaya dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Setiap warga negara Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara. Jadi, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritasnya dari berbagai ancaman. Dalam konteks ini, setiap individu diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif. Yang pertama yaitu pergaulan sistem mitigasi bencana harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam ini. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ada. Dalam menghadapi ancaman kesehatan, penting untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan akses terhadap layanan kesehatan bagi tubuh masyarakat. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus diperkuat untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang dapat memicu ketegangan. Jadi, ketahanan nasional merupakan kemampuan untuk suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dari berbagai macam, baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan ini tidak hanya bergantung pada sektor pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta diplomasi. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional menjadi salah satu prioritas utama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik berupa ancaman militer maupun ancaman non-militer, seperti perubahan iklim, radikalisasi, dan disintegrasi sosial. Salah satu komponen penting dalam ketahanan nasional adalah bela negara. Bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya mempertahankan negara, baik secara langsung dalam bentuk pelayanan militer maupun dalam bentuk lain seperti mendukung kebijakan nasional yang stabil. Jadi, melalui bela negara, setiap warga negara turut berkontribusi dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan stabilitas negara. Namun, dalam implementasinya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya memperkuat ketahanan nasional dan bela negara. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam bela negara. Pendidikan mengenai bela negara yang masih terbatas, serta kurangnya kesadaran akan ancaman yang dapat mengancam ketahanan negara menjadi salah satu masalah yang harus diatasi. Padahal, ancaman terhadap negara semakin beragam.
mulai dari ancaman terorisme, ancaman sosial politik, hingga ancaman ekonomi yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional serta keseluruhan. Untuk itu, peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan warga negara dalam bela negara agar ketahanan nasional Indonesia semakin kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jadi, yang akan kita bahas dalam materi ini adalah apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional dan bagaimana cara menjaga ketahanan nasional. Yang kedua yaitu bagaimana peran setiap warga negara dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Yang ketiga yaitu apa faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi, yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional itu adalah kemampuan suatu negara untuk mengatasi dan menghadapi ancaman atau gangguan yang datang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek yang saling terkait seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Negara yang memiliki ketahanan nasional yang baik dapat menghadapi perubahan dan tantangan global tanpa mengorbankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Bela negara adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga dan mempertahankan negara dari segala ancaman yang dapat merusak kedaulatan dan keutuhan negara. Bela negara bukan hanya berarti bersiapkan atau kesiapan dalam pertahanan militer, tetapi juga mencakup upaya dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang kedua yaitu adalah aspek-aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki 5 aspek utama yang saling mendukung. Yang pertama yaitu politik. Stabilitas politik yang mencakup pemerintahan yang sah dan mampu mengelola negara dengan baik. Yang kedua yaitu ekonomi. Kemandirian ekonomi yang memungkinkan negara untuk mengatasi krisis ekonomi dan tidak tergantung pada pihak luar. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Kemampuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan melestarikan budaya bangsa. Dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan yang dapat melindungi negara dari ancaman militer dan ancaman non-militer seperti terorisme dan ancaman. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah ketahanan nasional dan cara menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu adalah kondisi di mana suatu negara memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengatasi ancaman atau gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat mengancam keutuhan negara, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Ketahanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Negara yang memiliki ketahanan nasional yang baik mampu menghadapi tantangan global dan domestik tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan negara. Ketahanan nasional tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang bagaimana suatu negara mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang diyakini oleh seluruh warganya, seperti kebebasan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Menjaga ketahanan nasional adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan nasional Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran bela negara. Salah satu langkah utama, yang utama untuk menjaga ketahanan nasional adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menumbuhkan kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda.
pendidikan mengenai nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta sejarah perjuangan bangsa dapat memperkuat identitas nasional dan semangat untuk mempertahankan negara. Yang kedua yaitu penguatan ekonomi. Negara harus memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Diversifikasi di ekonomi sangat penting sehingga ketahanan nasional tidak tergantung pada satu sektor ekonomi saja, seperti pertanian atau ekspor bahan mentah. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas politik. Proses pemilu contohnya yang jujur dan adil, serta penerapan hukum yang tegas tanpa pandang bulu akan menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat yang pada gilirannya menjaga stabilitas politik negara. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerukunan sosial dan budaya dalam negara yang memiliki keberagaman seperti Indonesia. Menjaga kerukunan sosial sangat penting. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi potensi konflik antar kelompok sosial, etnis, maupun agama. Pendidikan yang akan mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan akan memperkuat kesatuan bangsa. Baiklah, segitu saja penyampaian apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya lanjutkan dengan teman saya yang akan mempresentasikan tentang bela negara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari topik, yaitu 2. Peran setiap warga negara dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. A. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh setiap warga negara. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, warga negara dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman. B. Partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Setiap warga negara berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi negara. Ketahanan ekonomi adalah salah satu pilar dalam menjaga ketahanan nasional. Oleh karena itu, warga negara diharapkan untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian melalui kegiatan yang produktif. C. Menjaga keamanan dan ketertiban. Ketahanan sosial yang stabil sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional. Peran serta dalam menjaga lingkungan yang aman, baik melalui tindakan preventif maupun dengan bekerjasama dengan pihak berwajib, sangat dibutuhkan. D. Menghormati hukum dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Menghormati hukum dan berpartisipasi dalam pemilu serta proses demokrasi lainnya akan memperkuat stabilitas politik dan merupakan salah satu elemen penting dalam ketahanan nasional. E. Menghindari radikalisasi dan intoleransi. Radikalisasi dan intoleransi dapat mengancam ketahanan sosial dan politik di Indonesia. Menjaga ketahanan sosial dengan menanggulangi pemahaman-pemahaman radikal dan intoleran dalam dapat memecah belah bangsa. Yang ketiga, faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional dan cara menghadapinya. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapinya. Berikut adalah pembahasan rinci tentang faktor-faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional di Indonesia serta cara menghadapinya. A. Ancaman dari aspek militer. Contoh ancaman aspek militer merupakan serangan fisik dari negara asing, konflik bersenjata, serta ancaman dari kelompok-kelompok teroris yang dapat memengaruhi stabilitas negara. Cara menghadapinya: 1. Dengan memperkuat kekuatan pertahanan nasional negara dengan modernisasi alat utama, sistem senjata, dan peningkatan kemampuan militer. Yang kedua ialah dengan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat melalui perjanjian internasional. Ketiga, menjaga kesiapsiagaan TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman dari luar. B. Ancaman dari aspek ekonomi, internal dan eksternal. Ancaman ekonomi dapat berupa krisis ekonomi global, fluktualisasi harga barang dan energi, serta ketergantungan
negara pada pihak asing dalam hal perdagangan dan investasi. Di sisi lain, ancaman internal seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan juga dapat mengurangi stabilitas negara. Cara menghadapinya: 1. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor strategis seperti industri, dalam negeri, energi, dan pertanian. Yang kedua, perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada suatu negara atau sektor tertentu. Ketiga, dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan program-program pemerataan kesejahteraan. C. Ancaman aspek sosial dan budaya. Ancaman aspek sosial dan budaya mencakup konflik sosial antara kelompok, etnis, agama, ataupun golongan, serta ancaman dari globalisasi yang membawa masuk nilai-nilai budaya asing yang bisa merusak identitas nasional. Radikalisasi dan intoleransi juga menjadi ancaman yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama, antar suku. Cara menghadapinya: 1. Dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman mengenai pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi antar umat beragama serta antar golongan. Yang kedua, menegakkan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminatif dan intoleran. Ketiga, dengan mengembangkan kebudayaan nasional yang menjadi penangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Baiklah, sekian dari penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan apa materi yang disampaikan dari teman tadi, yaitu yang materi yang ketiga, yaitu analisis. Itu yang pertama, ketahanan nasional dan cara menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam bentuk di dalam negeri atau dalam negeri. Di Indonesia, ketahanan nasional cukup banyak aspek, tidak hanya militer tetapi juga sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Menurut Agus Wijojo, ketahanan nasional adalah hasil dari proses yang melibatkan 5 komponen utama, yaitu ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Jika salah satu dari komponen ini mengalami masalah, maka ketahanan nasional secara keseluruhan juga akan terpengaruh. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam pembangunan ketahanan nasional. Pengetahuan yang baik harus diterapkan dalam kebijakan politik agar bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan tersebut harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip dasar bangsa seperti Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan cara ini, ketahanan nasional dapat dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, strategi geostrategi juga sangat penting dalam mengembangkan kondisi nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu mengolah sumber daya alam dan sumber daya alam dan manusia dengan baik untuk menjaga kekuatan nasional. Strategi ini bertujuan untuk melindungi identitas dan integritas bangsa serta memastikan keberlangsungan hidup negara ini. Ini termasuk penguatan sektor-sektor penting yang mendukung ketahanan nasional seperti pertanian, perikanan, dan industri. Kerjasama internasional sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional di era globalisasi saat ini. Ancaman terhadap keamanan tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global. Kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi, intelijen, pelatihan militer bersama, dan diplomasi ekonomi dapat meningkatkan stabilitas nasional. Dengan kerjasama ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya di dunia internasional dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Logistik dan konektivitas wilayah adalah tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk menjaga ketahanan nasional, perlu ada solusi inovatif dalam menciptakan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi. Dapat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan konektivitas yang baik. Distribusi barang dan jasa akan
lebih lancar mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah. Selain itu, pendekatan multikulturalisme juga sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Oleh kerana itu, masalah ketahanan nasional harus diselesaikan dengan cara yang menghargai perbedaan ini. Dialog antar budaya dan promosi toleransi menjadi kunci untuk mencegah konflik sosial yang bisa mengganggu stabilitas negara. Terakhir, menjaga ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor wisata. Keterlibatan aktivitas masyarakat dan penelitian dan pengembangan kebijakan terkait ketahanan nasional sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bersama dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Indonesia akan lebih baik menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan ancaman keamanan lainnya. Selanjutnya, 2. Peran setiap warga negara dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas dari berbagai ancaman. Dalam konteks ini, setiap individu diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahawa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, perspektif aktif dari masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan ketahanan yang kokoh. Peran masyarakat dalam mempertahankan nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Dalam bidang pendidikan, warga negara dapat berkontribusi dengan meningkatkan kesedaran dan pentingnya bela negara melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan bela negara harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda memahami tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Di sektor ekonomi, setiap warga negara dapat berkontribusi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung produk lokal. Dengan meningkatkan perekonomian lokal, masyarakat turut memperkuat ketahanan nasional. Misal, dengan menjadikan pengusaha atau mendukung usaha-usaha kecil dan menengah. Warga negara membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang pada gilirannya akan mendukung ketahanan nasional. Perekonomian yang kuat akan membuat negara lebih maju menghadapi berbagai tantangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, peran sosial budaya juga sangat penting dalam mendukung ketahanan nasional. Masyarakat harus berupaya menjaga kerukunan antar warga dan berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Dengan membangun toleransi dan saling menghargai, masyarakat dapat mencegah konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Kegiatan sosial seperti gotong royong dan acara kebudayaan dapat memperkuat rasa persatuan di antara warga negara. Semua warga negara harus menyadari bahwa ada bela negara bukan hanya tugas pemerintah atau militer, tapi juga tanggung jawab bersama. Setiap individu perlu memiliki cinta tanah air dan siap berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melalui kesadaran kolektif ini, Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, peran aktif setiap warga negara dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara sangatlah krusial untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Selanjutnya 3, yaitu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional dan bagaimana cara menghadapinya. Ketahanan nasional Indonesia menghadapi berbagai macam yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Menurut Muhammad Bambang Pranowo, ancaman tersebut dapat dibagi beberapa kategori, termasuk ancaman alam, penyakit, kemiskinan, narkoba, sosial, politik, dan militer.
Ancaman alam seperti bencana gempa bumi dan perubahan iklim dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, pandemi seperti COVID-19 dapat menunjukkan betapa rentannya sistem kesihatan dan ekonomi suatu negara ketika dihadapkan dengan krisis kesihatan global. Kemiskinan dan pengangguran juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial yang dapat memicu konflik di antara masyarakat. Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategi yang komprehensif. Pertama itu, penguatan sistem mitigasi bencana yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ada dalam menghadapi ancaman kesihatan. Penting untuk memperkuat sistem kesihatan nasional dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan akses terhadap layanan kesihatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus diperkuat untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang dapat memicu ketegangan. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba juga harus menjadi prioritas dalam menjaga keamanan nasional. Pendaraan narkoba tidak hanya merusak generasi muda tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang tidak stabil. Oleh kerana itu, upaya penegakan hukum yang tegas serta program rehabilitasi baik pengguna narkoba sangat diperlukan. Terakhir, pentingnya dialog antara kelompok masyarakat untuk mencegah konflik dan politik yang bisa diabaikan dengan membangun kerjasama antara warga dan meningkatkan toleransi antar budaya Indonesia yang dapat memperkuat ketahanan nasional dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia, ketahanan nasional mencakup banyak aspek, baik tidak hanya militer tetapi juga sosial, ekonomi, politik dan budaya. Ketahanan nasional adalah hasil dari proses yang melibatkan 5 komponen utama, iaitu ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Jika salah satu dari komponen ini mengalami masalah, maka ketahanan nasional secara keseluruhan juga akan terpengaruh. Jadi, setiap warga negara Indonesia memiliki peran yang penting dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritasnya dari berbagai ancaman. Dalam konteks ini, setiap individu diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan dan integrasi dari berbagai ancaman. Dalam konteks ini, setiap individu diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan ketahanan yang kokoh. Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang strategis dan komprehensif. Pertama, itu penguatan sistem mitigasi bencana harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam tersebut. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ada. Dalam menghadapi ancaman kesejahteraan, penting untuk memperkuat sistem ketahanan nasional dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan akses terhadap layanan kesihatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, program pengatasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus diperkuat untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang dapat memicu ketegangan masalah yang ada di Indonesia. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.